Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas masalah hutang pinjol yang diklaim bisa lunas secara otomatis atau auto lunas. Faktanya, banyak orang yang mengalami pengalaman di mana hutang mereka tiba-tiba lunas tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Itu ada. Hal ini terjadi meskipun telah lama tidak ada kabar atau upaya pembayaran. Nah, ketika kita menemukan aplikasi pinjol yang melakukan penghapusan hutang nasabahnya, atau kalian punya hutang di situ tiba-tiba hutangnya lunas, dicek nggak ada hutangnya. Nah, itu ada. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Beberapa dari mereka termasuk tidak lagi ada upaya penagihan dan informasi di aplikasi pinjol yang menunjuk bahwa semua tagihan telah lunas. Nah, selain itu juga, Disilik OJK juga mencatat bahwa hutangnya sudah tercatat sebagai lunas atau tidak tercatat sebagai tunggakan yang macet. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Oke, di sini saya akan menjawab. Pada dasarnya, beberapa aplikasi pinjaman online memiliki asuransi. Meskipun tidak semua aplikasi pinjol memiliki fitur ini. Banyak dari mereka yang memilikinya. Nah, asuransi ini berfungsi untuk membayar utang nasabah yang sudah lama tunggakannya tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjol. Misalnya nih, nasabah yang telah meninggal atau nasabah yang dikategorikan sebagai tidak mampu membayar gitu kan. Asuransi inilah yang bertanggung jawab untuk membayar dan memberikan ganti rugi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, rincian lebih lanjut tentang bagaimana proses ini berlangsung tidak selalu diungkapkan oleh pihak pinjol. Nah, sehingga apakah hal ini akan membuat utang kita otomatis lunas? Tidak dapat dipastikan. Jawabannya tergantung pada kebijakan masing-masing pinjol dan perjanjian asuransi yang ada. Nah, jadi selalu penting ya untuk membaca syarat dan ketentuan dengan cermat, serta memahami bagaimana proses asuransi ini berjalan. Terkadang ya, meskipun pinjol telah menerima pembayaran, mereka masih dapat melakukan upaya-upaya penagihan. Nah, hal ini mungkin terjadi, dan menurut pendapat saya, faktor yang paling krusial yang membuat pinjol secara otomatis lunas adalah laporan keuangan mereka. Nah, laporan ini mencakup informasi tentang nasabah yang gagal bayar pinjol, yang kemudian harus dilaporkan kepada OJK. Nah, salah satu contohnya adalah laporan terkait TKB 90 dan elemen lainnya. Intinya, pinjol-pinjol tidak ingin menumpuk jumlah nasabah yang gagal bayar, karena hal ini dapat memperburuk laporan keuangan mereka secara tidak langsung. Ketika laporan keuangan menjadi buruk yang dilaporkan ke Disilik OJK, nah, OJK akan melakukan audit terhadap pinjol tersebut. Jika dalam audit ditemukan adanya kesalahan atau kemungkinan tindakan kecurangan oleh oknum tertentu yang mencurigakan oleh OJK, maka OJK dapat memberikan sanksi kepada pinjol tersebut. Bahkan dalam kasus yang lebih serius, OJK dapat menutup pinjol itu. Jadi dalam beberapa kasus, pembayaran utang oleh asuransi mungkin merupakan respon terhadap keinginan pinjol untuk menjaga integritas dan kelangsungan bisnis mereka. Namun, tidak selalu jelas apakah pinjol akan memberikan informasi terperinci kepada nasabahnya mengenai proses ini. Jadi gitulah informasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.